Set. Mulut tajammu bisa membawamu ke neraka, gadis muda. Jika kau tidak mau melihat mereka mati, maka buka bajumu di hadapanku, dan lebarkan kakimu. Kau memang hidup untuk melahirkan anak untukku, apa kau paham betapa kau tidak memiliki pilihan lain? Jika kau menurut, ayahmu akan bebas dari penjara, dan ibumu akan mendapatkan perawatan di rumah sakit terbaik. Balas Akram kembali duduk. Dia mengambil rokoknya dan menyalakan rokok itu. Huff. Asap rokok kemudian memenuhi ruangan. Matanya melihat lurus ke arah jendela yang memperlihatkan matahari terbit yang bersinar itu. Lalu jika aku menolak, apa kau akan menghabisi mereka? Apakah kami yang miskin ini bukanlah manusia bagimu? Geram, Edelweiss mencengkeram tangannya kuat sekali. Air matanya menggenang di matanya sampai matanya sedikit kabur. Langit-langit yang menjadi pandangannya seolah tak lagi terlihat. Kebencian atas kehidupan yang keras itu begitu mengikat sampai dadanya sesak. Di dunia ini harus ada seorang pemimpin yang lahir tanpa memerhatikan itu, gadis muda. Kalian manusia, tapi tidak berharga bagiku. Tenang saja, aku tidak akan menghabisimu dan keluargamu selama kau menuruti mauku. Kau hanya perlu menyerahkan dirimu, berhenti berpura-pura, dan jadilah wanita murahan khusus untukku. Maka hidupmu akan berubah. Bisik Akram seperti seorang iblis yang sedang memengaruhi manusia dalam melakukan kejahatan. Dia menoleh ke bawah, di mana Edelweiss menangis sambil berbaring. Seringai muncul saat melihat air mata dan kesedihan itu, seolah-olah dia menikmati itu. Hidup ini aneh sekali. Aku sudah melarikan diri dari pemerkosaan, rela menjadi wanita penari yang bekerja malam hari, tapi pada akhirnya semesta memaksaku menjadi wanita murahan. Semesta tidak adil, ya. Sekarang Tuan bahkan mengancam akan menghabisi keluargaku, seolah Tuan tahu jika aku tidak akan menolak. Harga diri bagi seorang yang miskin sepertiku, ternyata hanya seharga debu bagimu. Tuan ingin aku menjadi wanita murahan, kan? Maka lihatlah betapa wanita miskin yang tidak memiliki apapun ini menyerahkan dirinya demi melindungi keluarganya. Hal itu sangat berharga, Tuan. Anda tidak akan mengerti rasanya keluarga, rasanya melindungi keluarga bahkan jika mengorbankan diri sendiri. Hal itu jauh lebih pantas dilakukan, bahkan jika aku memberikan tubuhku. Edelweiss mencengkeram tangannya lebih kuat. Dia bangkit dengan lemah, lalu berdiri di hadapan Akram yang masih menghisap rokok. Matanya yang sayu seperti mata anak kucing, dengan keberanian tersisa bukan untuk dirinya, melainkan untuk ayah dan ibunya. Dia tersenyum pahit ke arah Akram. Aku menyerahkan diriku, bukan karena aku mau, tapi karena aku kuat, karena aku mau melindungi ayah dan ibuku. Tetapi Tuan tidak akan mengerti hal itu. Bisik Edelweiss dengan gemetaran, mulai membuka kancing bajunya satu per satu. Mata tajam Akram mengikuti tangan itu. Akram hanya menyeringai saja. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain, dia hanya peduli dengan tujuan akhirnya saja. Yang lain sama sekali tidak penting baginya. Srak, srak. Edelweiss dengan gemetaran melucuti pakaiannya, sampai hanya tertinggal pakaian dalam saja. Kenapa berhenti? Bukankah kau sudah setuju menjadi wanita murahan untukku? Bisik Akram mematikan rokoknya dan menarik pinggang Edelweiss, sehingga tubuh mereka bersentuhan sekarang. Rasanya seluruh bulu kuduk Edelweiss naik keseluruhan. Rasanya dia ingin pingsan, tetapi inilah realita kehidupannya. Dia harus bisa menghadapinya. Dengan wajah cantik dan tubuh indahmu ini, aku pasti bisa bersenang-senang. Bisik Akram dengan seringai tajamnya. Dia menarik pinggang Edelweiss dan memeluknya erat sekali. Seperti singa yang mendapatkan mangsa empuk, begitulah Akram memperlakukan Edelweiss sekarang ini. Ah! Sakit! Keluh Edelweiss ketika cengkeraman tangan Akram di pinggangnya terlalu kencang. Namun, bukannya melepaskan Edelweiss, Akram semakin menggila.
Dia menarik tubuh Edelweiss dan menghempaskannya ke atas ranjang. "Ya, harus begitu, gadis cantik. Berteriaklah di bawahku nanti," seru Akram pelan namun menekan. "Aku tidak tahu hidupku akan sepahit ini. Rasanya aku ingin mati saja. Kenapa harus sesakit ini? Kenapa aku harus merasakan ini? Lelaki kejam ini benar-benar membuatku seperti mainannya, benar-benar kejam dan tidak memiliki hati." Edelweiss berteriak dalam dirinya sendiri. Dia merasa Akram sangat kejam, seolah-olah tidak memiliki hati dan perasaan. Padahal jelas-jelas ini akan menjadi pengalaman pertama Edelweiss, akan tetapi dia sama sekali tidak berlaku lembut. Edelweiss mencengkeram spray dan memejamkan matanya dengan sangat erat. Dia juga menahan napasnya sebelum Akram melakukan tindakan itu. Dan teriak kecil yang menunjukkan Edelweiss telah kehilangan kesuciannya. Napasnya terengah-engah, dan matanya menjadi kosong. 3 jam lamanya Akram tidak melepaskan Edelweiss, bahkan sebelum keduanya makan pagi. Sekarang sudah jam 11 siang, di mana Akram bahkan tidak ke kantor karena melakukan tindakan itu. Sebenarnya Akram hanya ingin melakukannya beberapa menit saja, tetapi tubuhnya tidak mau berhenti. Aneh sekali, tubuhku tidak bisa berhenti. Ini pertama kalinya terjadi. Benak Akram menyipitkan matanya. Dia menatap Edelweiss yang sudah terkulai lemas, tubuhnya penuh dengan tanda merah, dan tatapannya terlihat kosong. Dengan segera, Akram menarik selimut dan menutupi tubuh itu. Sembari mengancingkan pakaiannya sendiri, Akram berdiri di sisi ranjang dan menatap tajam ke arah Edelweiss. "Aku akan menyiapkan beberapa pelayan khusus untuk melayanimu di sini. Jika butuh sesuatu, mereka akan melaksanakannya untukmu. Aku bukan tipe lelaki yang suka mengatur kehidupan orang lain. Kau bisa melakukan apa saja selain berselingkuh. Juga berusaha kabur dariku. Sebaiknya kau harus memuaskan dirimu bermain di luar, karena setelah kau hamil, kau tidak boleh keluar sejengkal pun dari rumah ini. Hanya itu yang akan aku katakan. Jika kau melanggar salah satu dari apa yang aku perintahkan, aku tidak akan mengampunimu." Nada suaranya sangat datar, seolah tidak peduli. Matanya begitu tajam, dan aura dinginnya itu membuat suasana menjadi tegang. Edelweiss tak lagi mampu menjawab. Dia terbaring lemas di atas ranjang, matanya melihat langit-langit, dan dia telah kehabisan tenaganya. "Yah, kau pasti tidak bisa menjawab karena yang barusan. Malam ini kita masih harus melanjutkannya. Kita akan lakukan terus sampai kau hamil. Jadi biasakanlah dirimu," ucap Akram, akhirnya keluar dari ruangan itu, meninggalkan Edelweiss sendirian. Tetapi segera setelah itu, Akram langsung menugaskan 3 orang pelayan yang harus melayani Edelweiss, dan kali ini harus membersihkan tubuh Edelweiss karena pastinya dia tidak akan bisa berjalan beberapa waktu. Bajingan itu, lelaki terkutuk yang kejam. Aku membencinya. Salah apa aku kepadanya? Aku benci. Geram Edelweiss, hanya mampu menitikkan air matanya untuk sekarang. Tok, tok, tok. Hanya beberapa saat setelah itu, ketiga pelayan itu sudah masuk dan syok ketika melihat keadaan Edelweiss. Seluruh tubuhnya, bahkan tangannya, dipenuhi tanda kemerahan, yang artinya Akram bermain begitu kasar terhadap gadis muda itu. Ada darah di atas ranjang yang menunjukkan Edelweiss kehilangan kesuciannya baru saja. "Selamat siang, Nona. Kami adalah pelayan yang akan bertugas melayani kebutuhan Nona. Izinkan kami membersihkan tubuh Anda agar Anda bisa segera makan. Anda pasti kelelahan sekali," seru salah seorang pelayan, merasa kasihan kepada Edelweiss. Edelweiss benar-benar terlihat menyedihkan sekali sekarang. Edelweiss hanya menangis. Dia menatap nanar ke arah langit-langit kamar. Dia tidak menjawab maupun merespons ucapan para pelayan itu. "No, Nona." Salah seorang pelayan memanggil Edelweiss lagi. Namun, Edelweiss, yang sudah kehilangan seluruh tenaganya,
mencoba sekuat tenaga untuk duduk kembali dengan tangan masih mencengkeram selimut untuk menutupi tubuhnya. Aku bisa membersihkan diriku sendiri. Tolong bantu aku berjalan ke kamar mandi saja. Keluh Edelweiss dengan suara yang amat pelan. Dia membenci tubuhnya sekarang. Dia merasa jijik karena telah melakukan itu dengan lelaki bajingan yang bahkan tidak ia kenali. Para pelayan itu awalnya tampak bingung, namun mereka segera menuruti Edelweiss. Mereka membantu Edelweiss berjalan ke dalam kamar mandi. Sungguh, berjalan saja bagi Edelweiss rasanya sangat perih. Tubuhnya ngilu, dan dia kelelahan, sungguh kelelahan sekali. Dengan pelan dan lembut, pelayan itu meletakkan Edelweiss ke dalam bathtub air hangat yang sudah mereka siapkan. "Tolong tinggalkan aku sendiri," seru Edelweiss pelan, membuat para pelayan itu merasa kasihan dan menundukkan kepala mereka, lalu keluar dari kamar mandi. Hanya setelah mereka keluar, tangisan Edelweiss pecah. Dia menangis terseduh-seduh, mencengkeram tangannya dengan kuat. Air matanya tidak bisa berhenti. Kenapa hidupku seperti ini? Rasanya tidak ada yang baik dalam hidupku satupun. Kenapa semuanya harus seperti ini? Kesucian yang aku jaga, seolah tidak berarti bagi monster itu. Memangnya aku salah apa padanya? Apa yang sudah kuperbuat? Ayah, ibu, putrimu sudah tidak kuat. Aku ingin mati saja. Tapi jika aku mati, siapa yang akan merawat ibu? Siapa yang akan melepas ayah dari penjara? Aku benar-benar benci dengan dunia ini. Kenapa orang lemah dan miskin sepertiku selalu saja tertindas? Seru Edelweiss, meraung dalam kamar mandi. Hal yang baik satu-satunya yang ia rasakan di mansion ini hanyalah air hangat dan tempat di mana dia bisa menangis dengan hebat seperti ini. Sisanya, semuanya adalah derita, dan dia membenci segalanya. Air matanya tidak mau berhenti sampai matanya sembab. Air hangat yang ada di bathtub juga sudah mulai dingin. Rasanya ingin bangkit saja susah sekali. Tetapi Edelweiss harus tetap kuat. Di saat yang bersamaan, Akram sudah menuju kamar pribadinya. Dia membersihkan dirinya, dan kemudian asistennya, Drake, telah menunggu di lantai bawah. "Bos, hari ini kita ada meeting penting dengan perusahaan Stone," seru Drake, mengingatkan Akram mengenai meeting hari ini. "Aku sudah tahu. Ayo kita pergi," seru Akram, sudah mengenakan jasnya. Dia terlihat sangat tampan juga gagah sekarang ini. Wibawanya benar-benar besar sekali. Hari ini, akan ada meeting penting bersama wakil CEO yang merupakan paman dari Faya sendiri. Sama seperti Akram yang hendak menguasai perusahaan Stone, maka paman Faya juga melakukan hal yang sama. Jadi, keduanya sedang melakukan taktik masing-masing untuk merebut perusahaan ini. Dan hari ini, Akram sudah memiliki siasat untuk menyudutkan lelaki tua itu. Setelah Edelweiss puas menangis, memuaskan dahaga derita yang ia pendam, dia berusaha keras berjalan sendiri ke area kamar. Dia berdiri tegap di hadapan ranjang, tangannya masih bergetar, dia memejamkan mata dan kebencian yang mendalam terasa di dadanya. Dia masih mengingat dengan jelas apa yang baru saja terjadi, di atas ranjang yang spray dan bed covernya telah diganti oleh para pelayan tadi, dia menangis menjerit, merasakan rasa sakit di antara kedua kakinya. Dia mencengkeram tangannya kuat sekali, dan dia bersumpah akan membenci lelaki itu selama hidupnya. "Aku akan membencimu, sampai mati akan membencimu, bahkan jika aku hamil anakmu, aku tidak akan sudi bersama denganmu, bajingan. Monster." Geram Edelweiss masih menghina, merasakan rasa amarah yang menggema di dalam dirinya. Sampai ketika ketiga pelayan yang nampaknya adalah pelayan yang akan merawat dan menjaga Edelweiss di kediaman ini masuk lagi ke dalam kamar. "Tok, tok, tok. Nona, Tuan memerintahkan kami untuk merawat Nona di sini. Ini ada beberapa vitamin dan juga makan siang untuk Nona," seru pelayan itu dengan sopan. Rasanya dia kasihan pada Edelweiss, wajah gadis muda yang jelas-jelas baru saja kehilangan keperawanannya.
Ada darah di spray yang tadi mereka bersihkan. Nampaknya tuan mereka yang dingin dan kejam itu telah tanpa ampun menghabisi Edelweiss hingga selama ini. Dengan cepat Edelweiss mengambil obat vitamin yang ada di atas meja makan yang bisa digeser itu. Dia membaca kegunaan vitamin dan jelas saja itu semua hanya untuk kesuburan. Nampaknya, Akram tidak ingin lama-lama bersama Edelweiss, dan ingin Edelweiss cepat hamil. Terima kasih, aku akan melakukan sesuai dengan yang ia perintahkan, aku juga tidak sudi bersama dengannya di sini berlama-lama. Aku jijik, geram Edelweiss membuat para pelayan itu terkejut, mata mereka terlihat bergetar dan langsung ketakutan. Bagaimana tidak, di ruangan ini diletakkan CCTV di mana-mana untuk mengawasi Edelweiss, para pelayan tidak boleh mengatakannya. Jadi saat Edelweiss menghina Akram maka nantinya Edelweiss akan terkena masalah. Bah. Baik Nona, jika butuh bantuan bisa langsung tekan tombol yang ada di bawah meja saja, kami akan langsung membantu, seru pelayan itu langsung menundukkan kepala dan pergi dengan wajah yang takut, mereka khawatir jikalau Edelweiss akan merasakan sakit lagi akibat ucapannya barusan. Dengan begitu Edelweiss berjalan pelan ke arah sofa, dia tidak mau berada di atas ranjang, dia melihat hidangan makan siang yang enak, makanan yang rasanya belum pernah ia makan seumur hidup. Tes. Air matanya menetes lagi, dia mengambil suapan makanan dengan tangannya yang bergetar. Ini enak sekali, seandainya ayah bisa makan, ayah. Ibu, aku rindu kalian berdua, apakah kalian tahu? Sekarang Edelweiss menderita sekali, keluhnya menangis terseduh-seduh sembari makan dengan lahap, dia kelaparan, energinya habis akibat ulah Akram. Rasa yang paling sakit yang pernah dirasakan seseorang adalah ketika ia menangis sembari makan, rasanya benar-benar hampa. Di saat yang sama, Akram tengah menunggu meeting akan dimulai, dia menghidupkan komputernya lebih dulu dan melihat CCTV yang ada di kamarnya. Dia bisa melihat Edelweiss yang mandi dan menangis berteriak. Akram tersenyum saat melihat Edelweiss menangis. Aku suka tubuhnya, aku suka air matanya, dia benar-benar seorang mainan yang memuaskan. Bisik Akram menikmati pemandangan itu, dia puas dan dia ingin lagi dan lagi. Sesuatu yang hebat tengah terjadi dalam dirinya, dan dia akan memuaskan hal itu hingga ia bosan. Lalu saat Edelweiss menghinanya dan terlihat tidak mau berada di ranjang di mana mereka melakukannya, mata Akram menjadi sangat tajam. Tangannya mencengkeram kuat dan entah mengapa dia merasa seperti ditolak mentah-mentah. Mulut tajamnya itu sungguh bisa membawanya ke neraka, aku akan memuaskanmu nanti malam gadis bayaran. Bisik Akram lagi langsung mematikan komputer yang terhubung ke CCTV itu dan menuju ruangan meeting, di mana di sana dia akan memojokkan wakil direktur perusahaan Stone hari ini juga. Dia akan mendapatkan segalanya dalam satu jaring saja. Di saat yang bersamaan, Faya sudah keluar dari rumah sakit, dia memang sakit tapi tidak terlalu parah, dia hanya butuh rawat inap selama sehari saja. Dia tengah berada di dalam mobil dan mencoba menghubungi suaminya, namun nampaknya suaminya masih sibuk jadi tidak diangkat. Jelaskan apa yang terjadi selama aku tidak ada, apakah suamiku sudah menemukan gadis yang dia inginkan? Tanya Faya pada pelayan suruhannya yang akan terus melaporkan segala kejadian yang ada di kediamannya dan Akram. Faya Stone sudah tahu jika Akram mencarikan gadis muda untuk melahirkan anak untuk mereka. Faya sebenarnya tidak setuju, tetapi dia sama sekali tidak keberatan karena suaminya tidak akan pernah mungkin mencintai orang lain, hati lelaki itu terlalu dingin dan terlalu beku, tidak akan ada yang bisa mencairkannya. Bahkan Faya sendiri tahu, jika hati suaminya bukan untuknya, dan hal itu sama sekali bukanlah masalah, sebab Faya sudah bahagia dengan menjadi istri lelaki itu. Nyonya Faya, ini adalah informasi gadis yang dibawa oleh Tuan Akram tadi malam, dia gadis penari dari bar, nampaknya dia memiliki kesusahan ekonomi yang sangat rumit. Dia sudah ada di rumah sekarang, seru pelayan itu segera memberikan identitas Edelweiss kepada Faya.
Faya mengambil berkas itu dan melihat foto Edelweiss. Dia memerhatikan wajah itu dan dahinya mengernyit. Dia sangat cantik, aku tidak suka. Dia harus dengan cepat pergi dari kehidupanku dan Akram, jika tidak aku akan melakukan sesuatu yang buruk. Seru Faya akan langsung memberikan garis besar antara kehidupannya dengan kehidupan Edelweiss yang dirasa sama sekali tidak satu level. Katakan pada pelayan, aku ingin bertemu dengannya, jangan di ruangan itu karena pasti ada CCTV di mana-mana, aku ingin memperingatinya secara langsung, agar dia tahu diri dan tahu tempat. Seru Faya lagi. Siap Nyonya, seru pelayan itu segera menghubungi pelayan yang ada di kediaman Akram untuk mempersiapkan Edelweiss berbicara dengan Nyonya rumah yang sebenarnya. Di kediaman Akram, tok, tok, tok. Saat Edelweiss sudah menghabiskan makanannya dan meminum vitaminnya, seseorang mengetuk pintu lagi. Dengan cepat Edelweiss menghapus air matanya dan melihat pelayan yang sama masuk dengan sopan. Nona, maaf sekali, tapi ada yang hendak bertemu. Ini kami sudah siapkan kursi roda jika Nona masih kesakitan, seru pelayan itu membuat Edelweiss kebingungan, siapa yang mau bertemu dengannya, padahal dia tidak mengenal siapapun di tempat ini. Kalau boleh tahu, siapa ya? Balas Edelweiss sedikit kebingungan, pelayan yang berjumlah 3 orang itu langsung saling lihat, nampaknya mereka jadi sedikit gugup. Nyonya rumah Nona, istri Tuan Akram, balas pelayan itu membuat Edelweiss tersentak sejenak, namun dia tahu hal ini akan terjadi cepat atau lambat.